Selamat pagi. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang materi lingkaran. Materi lingkaran adalah materi bab 2 di kelas 6. Untuk materi tentang lingkaran, kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya ya. Apa yang dimaksud dengan lingkaran? Kalian untuk materi lingkaran baru belajar di kelas 6. Sekarang kalian harus tahu dulu pengertian lingkaran itu apa. Nah, sekarang kalian baca sambil dengerin ibu berbicara. Lingkaran itu merupakan salah satu bagian dari bangun datar. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Contoh lingkaran banyak. Kalian bisa lihat jam dinding, piring, kemudian roda. Dan ibu rasa karena kalian sudah kelas 6, kalian pasti tahu apa saja contoh lingkaran itu pada benda-benda di sekitar kita. Setelah kalian mengerti atau mengetahui pengertian lingkaran, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Kalian lihat dulu gambar lingkarannya. Ada banyak garis dan banyak warna di situ. Unsur-unsur lingkaran itu yang pertama adalah titik pusat. Pada lingkaran tersebut, titik pusatnya adalah titik O, berada di tengah-tengah lingkaran. Berikutnya adalah diameter. Diameter itu adalah garis tengah, garis lurus yang mengenai titik pusat lingkaran. Pada gambar lingkaran di samping, garis tengahnya adalah garis AC. Diameternya adalah garis AC. Yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari adalah jarak atau garis dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Dan asal kalian tahu, atau kalian harus tahu bahwa jari-jari dari titik O ke tepi manapun panjangnya selalu sama. Di situ berarti ada OA, ada OB, dan ada OC. OA, OB, dan OC panjangnya selalu sama. Yang keempat adalah tali busur. Tali busur itu adalah garis lurus BC pada digambar. Jadi dia adalah garis lurus antara dua titik pada tepi lingkaran, tetapi tidak mengenai titik pusat lingkaran. Kemudian yang kelima adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung. Berarti di situ ada BA atau AB, kemudian ada BC yang lengkungnya ya. Kemudian ada garis lengkung AC. 3 garis itu disebut dengan busur lingkaran. Yang keenam adalah apotema. Di situ dilambangkan dengan garis OD. Garis segitiga di dalam lingkaran, garis tinggi segitiga di dalam lingkaran. Itu disebut dengan apotema. Selanjutnya adalah juring. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Berarti di situ yang dikasih contoh adalah yang berwarna hijau. Kemudian yang terakhir adalah tembereng.
Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran di situ dilambangkan dengan warna kuning. Maka dari itu, warna kuning di situ disebut dengan tembereng. 8 unsur-unsur lingkaran sudah Ibu jelaskan. Untuk pengertiannya, kalian dapat baca dan catat pada rangkuman yang Ibu kasih. Selanjutnya, kita membahas hubungan jari-jari dan diameter. Apa sih hubungannya jari-jari dan diameter? Kita lihat dulu gambarnya. Kita lihat di situ. Dari O ke A, O ke B, O ke C, itu disebut dengan jari-jari. Tapi kalau B ke C, garis lurus B ke C dan dia mengenai titik pusat O, itu disebut dengan diameter. Pada gambar di samping dapat kita lihat, diameter BC itu sama dengan OB atau BO ditambah dengan OC. Artinya, diameter suatu lingkaran dapat dikatakan 2 kali jari-jarinya. Mengapa dikatakan 2 kali jari-jari? Karena dari titik pusat apabila ditarik garis kelengkungan lingkaran manapun, maka panjang jari-jari akan selalu sama. Berarti BO atau OB itu sama dengan OC. Artinya, BO ditambah OC berarti jari-jarinya ada 2. Sehingga dapat dituliskan diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Atau dapat ditulis rumus D sama dengan 2 dikali R. Sedangkan untuk mencari jari-jari adalah jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Atau R sama dengan D per 2. Per artinya dibagi. Jadi bisa kalian tulis jari-jari atau R sama dengan D per 2 atau R sama dengan D bagi 2. Berikutnya, kita akan membahas tentang keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah Pi dikali diameter atau 2 dikali Pi dikali R. Kalian lihat keterangannya di sini. K itu adalah keliling, D itu adalah diameter, R itu adalah jari-jari, sedangkan lambang yang kayak huruf N itu dibaca Pi. Di sini ada 2 Pi yang kita gunakan. Pi yang pertama adalah 3,14 apabila jari-jari atau diameter tidak bisa dibagi 7. Sedangkan Pi yang kedua yang kita gunakan adalah 22 per 7 apabila jari-jari atau diameter tidak bisa dibagi 7. Sebagai contoh, yang pertama kita lihat, Ibu punya lingkaran. Di situ ada angka 10 cm. Kalau kalian lihat garis yang ditunjukkan dari ujung kiri sampai ujung kanan. Artinya, yang kita ketahui dari gambar tersebut adalah diameternya. Kalau garisnya penuh seperti itu berarti diameter. Diameternya 10 cm. Berarti Pi yang kita pakai adalah 3,14.
Mengapa 3,14? Karena diameternya tidak bisa dibagi 7. Berarti yang kita gunakan untuk pi-nya adalah 3,14. Karena diameter yang diketahui, maka rumus keliling yang kita gunakan adalah yang pertama, yaitu pi kali D. 3,14 dikali 10. Ibu buat pecahan biasa ya, 314 per 100 dikali 10. Kalau kalian mau main tembak boleh, 10 dengan 100-nya kita tembak. Tapi, kalau kalian mau main kali juga boleh. Berarti 3140 dibagi 100, maka hasilnya 31,4 cm. Untuk contoh yang kedua, karena garis yang diketahui di situ cuma setengah, maka di situ kita menamakannya atau mengetahuinya sebagai jari-jari. Lihat perbedaan contoh 1 sama contoh 2. Kelihatan bedanya pada garisnya. Berarti jari-jarinya 10,5 cm. Biar kalian tidak bingung, kalian jadikan dulu pecahan biasa. 105 per 10 atau bisa disederhanakan menjadi 21 per 2 cm. Pi yang kita gunakan adalah 22 per 7. Mengapa 22 per 7? Karena ada angka 21 di situ. 21 nanti bisa ditembak sama 7 ya. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan pi-nya. Karena yang diketahui adalah jari-jari, maka keliling yang kita gunakan adalah 2 kali pi kali r. 2 kali 22 per 7 kali 21 per 2. Boleh ditembak 2 sama 2, 7 sama 21-nya bisa kita tembak. Atau kalau kita kalikan 924 per 14 sama dengan 66 cm. Setelah kalian bisa menghitung keliling lingkaran, selanjutnya Ibu balik bagaimana mencari diameter dan jari-jari lingkaran jika diketahui keliling lingkarannya. Rumusnya adalah D sama dengan keliling per pi atau D sama dengan keliling dibagi pi. Kita lihat contohnya ya. Sebuah lingkaran memiliki keliling 22 cm. Jika pi-nya sama dengan 22 per 7, tentukan diameter dan jari-jari lingkaran tersebut. Kita tulis dulu K-nya atau kelilingnya 22 cm. Pi-nya kita tulis 22 per 7. Berarti D sama dengan K dibagi pi, 22 dibagi 22 per 7. Perkalian pecahan jangan lupa dibalik. Dan dirubah tandanya menjadi kali. Berarti 22 per 1 dikali 7 per 22. Kalau kalian di cakaran bisa ditembak langsung itu 22 sama 22-nya. Berarti sisa 7. Atau kalau mau dikalikan juga bisa 154 itu dibagi 22 sama dengan 7 cm. Sudah selesai? Belum, karena yang ditanya diameter dan jari-jari. Kita baru berhasil menghitung diameternya saja. Berarti jari-jarinya R sama dengan D per 2 atau D dibagi 2. Diameter dibagi 2. Karena diameternya 7, berarti 7 dibagi 2 sama dengan 3,5 cm. Jadi diameter lingkaran tersebut adalah 7 cm dan jari-jarinya adalah 3,5 cm. Untuk contoh yang kedua, Ibu buat dalam bentuk gambar. Di situ,
Bukan diameter yang ditulis, tapi langsung Ibu tulis kelilingnya sama dengan 62,8 cm. Soalnya, jika pi-nya sama dengan 3,14, hitunglah diameter dan jari-jari lingkaran tersebut. Diameter sama dengan K dibagi pi. 62,8 dibagi 3,14. Dijadikan pecahan biasa semua. 628/10 dibagi 314/100. Kemudian kita balik yang belakang karena pembagian harus dirubah menjadi perkalian. 628/10 dikali 100/314. Boleh ditembak ya, 628 sama 314 atau 100 dengan 10-nya. Atau kalau kalian mau main kali, 62.800 dibagi 3.140, maka hasilnya menjadi 20 cm. Itu baru sampai diameternya. Setelah itu kita hitung jari-jarinya. Jari-jari sama dengan D/2 atau D dibagi 2. Sama dengan 20/2, 20 bagi 2 sama dengan 10 cm. Jadi, diameter lingkaran tersebut adalah 20 cm dan jari-jarinya adalah 10 cm. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian keliling bagian-bagian lingkaran. Di sini ada 3 yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah 1/4 atau 1/4 lingkaran. Kalian bisa lihat gambarnya. Jadi gambarnya cuma 1/4 aja. Kemudian kalau gambar seperti itu, berarti garis yang diketahui yang tegak dan lurus itu adalah jari-jari. Rumusnya menjadi, ada 2 ya. Kalau kita menggunakan jari-jari, berarti dalam kurung 1/4 kali 2 kali pi kali r, tutup kurung, ditambah r, ditambah r. Kenapa ditambah jari-jari lagi? 2 kali lagi jari-jarinya. Karena rumus yang di dalam kurung itu hanya berlaku untuk lengkungannya saja. Sedangkan untuk mencari keliling berarti kita harus mencari pinggir secara keseluruhan. Makanya harus ditambahkan 2 kali jari-jari. Tetapi kalau kita menggunakan diameter, maka rumusnya bisa menjadi 1/4 dikali pi kali diameter ditambah diameter saja. Yang kedua adalah setengah atau 1/2 lingkaran. Kalian lihat gambarnya, hanya ada setengah lingkaran. Garis dari ujung ke ujung itu adalah diameter, bukan jari-jari lagi. Kalau misalnya yang diketahui cuma setengahnya, berarti jari-jari. Tapi kalau garisnya panjang seperti itu adalah diameter. Rumusnya kurang lebih sama yang 1/4. Karena ini setengah, maka kita ganti dengan setengah. 1/2 kali 2 kali pi kali r ditambah r ditambah r. Atau 1/2 kali pi kali d ditambah d. Bagian yang ketiga adalah 3/4 atau 3/4 lingkaran. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Jadi, 3/4 lingkaran itu adalah kebalikan dari 1/4. Kalau 1/4 cuma bagian sedikit bagian dari lingkaran, kalau 3/4 berarti kebalikannya atau lebih besar daripada 1/4-nya. Untuk 3/4, apabila ada garis seperti itu jari-jari, bukan diameter. Rumusnya sama, tinggal kita ganti aja depannya. Berarti K sama dengan 3/4 kali 2 kali pi kali R ditambah R tambah R. Atau
3/4 kali pi kali D ditambah dengan D atau diameter. Untuk contoh mencari keliling bagian-bagian lingkaran, kita lihat contohnya sebagai berikut. Hitunglah keliling dari gambar di bawah ini. Yang pertama ini adalah gambar 3/4 lingkaran. 20 cm adalah jari-jari. Ingat, posisi di situ adalah jari-jari. Berarti bisa kita tulis R-nya 20 cm, Pi-nya 3,14 karena R-nya tidak bisa dibagi 7 ya. Kemudian kelilingnya 3/4 dikali 2 kali Pi kali R, tutup kurung ditambah R ditambah R. Sama dengan 3/4 kali 2 kali 3,14 kali 20 ditambah 20 ditambah 20. Yang kita kerjakan di dalam kurung dulu. 3/4 kali 2 kali 314/100 kali 20 ditambah 40. Hasil di dalam kurung adalah 94,2 ditambah 40,0. Ibu tambahin komanya supaya sama kiri dan kanan. Maka hasil akhirnya menjadi 134,2 cm. Untuk contoh kedua, yang Ibu tampilkan adalah gambar setengah lingkaran. Garisnya memanjang, berarti bukan jari-jari, melainkan diameter yang diketahui. Diameternya 20 cm, maka Pi-nya 22/7, karena D-nya bisa dibagi 7. Rumusnya setengah kali Pi kali D ditambah D. Kita pakai rumus yang diameter, karena yang diketahui adalah diameternya. Sama dengan setengah kali 22/7 kali 21 ditambah 21. Sama dengan yang di dalam kurung hasilnya 33 ditambah 21, maka keliling setengah lingkaran di atas adalah 54 cm. Contoh berikutnya. Dari gambar di samping, hitunglah kelilingnya. Sekarang, bagian lingkaran yang Ibu tampilkan adalah 1/4 lingkaran dengan jari-jari 40 cm. Karena garisnya tidak memanjang, maka di situ dikatakan 40 cm adalah jari-jari. Pi yang digunakan 3,14, R-nya tidak bisa dibagi 7. Kemudian rumusnya K sama dengan 1/4 kali 2 kali Pi kali R ditambah R ditambah R. 1/4 kali 2 kali 3,14 kali 40 ditambah 40 ditambah 40. Yang di dalam kurung hasilnya adalah 62,8 ditambah 80,0. Kenapa Ibu kasih tambah koma? Supaya memudahkan kalian untuk menjumlahkan. Ingat ya, apabila ada angka bulat, misalnya 80 atau 40, mau kalian tambahkan 0, maka koma 0, 0-nya taruh di belakang, bukan taruh di depan. Sehingga hasil akhirnya menjadi 142,8 cm. Demikian contoh beberapa latihan keliling lingkaran. Jangan lupa dicatat dan kerjakan tugas dari Ibu.